Dari 37 saksi yang kita undang, baru 19 saksi. Ya, ini juga masih menunggu karena kehadiran mereka akan datang di hari Kamis dan hari Jumat. Ya, dan mudah-mudahan minggu depan kita akan melaksanakan perkara lanjutan, sehingga perkara ini harus lebih cermat, karena kita membutuhkan dokumen, surat, petunjuk yang sangat lengkap dan ditambah keterangan ahli, ya, karena ini menyangkut dengan undang-undang yayasan, kemudian tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa Agung Tindak Pidana Umum telah menerima SPDP penetapan tersangka atas nama APG dan sekaligus melaksanakan penunjukan tim jaksa penuntut umum sebanyak 15 orang. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal tentang penodaan agama 156 huruf A KUHP dan pasal-pasal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Pendanaan yang terbesar ya untuk pembangunan Az-Zaitun itu adalah dari umat, Pak. Dari umat yang jadi korban. Gitu kan. Itu sampai miliaran, Pak. 94 itu sudah sampai miliaran per bulannya. Kenapa? Karena memang di NI KW 9 itu si Panji Gumilang ini menggelar program yang namanya Hujumah Tabsyiriyah. Apa itu? Yaitu misi ofensif. Apa sih yang dimaksud? Yaitu penyerangan totaliter. Jadi seluruh kekuatan yang ada pada saat itu di tahun-tahun itu dikerahkan untuk mencari dana sebanyak-banyaknya, mencari orang sebanyak-banyaknya juga, gitu kan. Sehingga wajar kemudian ada 9 pos, Pak, 9 pos keuangan, dan itu harus dipenuhi oleh jamaah maupun aparat. 9 pos ini sangat berat sekali, sampai ya salah satunya itu yang 1 kilo emas itu saya itu ya dari situ program pinjaman. Ada yang namanya program pinjaman, negara meminjamkan uang kepada umat, negara minjam kepada umat uang yang nanti 5 tahun sekali akan dibalikan dengan faedah katanya. Tapi nggak dapat tuh saya faedah dari pinjam itu ke si Panji Gumilang, malah yang ada dia banyak sertifikat tanahnya itu kan, bingung saya juga. Kepada siapapun di negeri ini yang mengambil uang negara sejak zaman dahulu, sejak zaman Orde Baru sampai ke zaman reformasi sekarang ini, kalau ada mereka yang mengambil uang negara, kembalikan kepada negara. So kalau tidak dikembalikan kepada si pemiliknya, lalu kita mati, ya, nanti di padang mahsyar kita akan diadili dan kita tidak bisa mencari advokat untuk membela kita, ya kan? Dan tidak akan ada satupun orang yang akan mampu membela dirinya, membela saudaranya, membela ibunya, membela bapaknya, membela anak, enggak akan ada. Karena pengadilan Tuhan itu adalah pengadilan yang sangat-sangat adil. Dan kalau seandainya kita memakan harta yang bukan milik kita, bukan hak kita, maka terus terang saja neraka akan menganga. Kejaksaan Agung telah menyiapkan jaksa penuntut umum untuk menyelidiki lebih lanjut terkait kasus pidana yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Sebelumnya, sudah ada 3 pasal yang siap membawa Panji Gumilang ke meja hijau. Selain penistaan agama, Dittipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras dan antar golongan dalam kurung SARA, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam berkembangnya hasil penyidikan, Dittipideksus Bareskrim Polri juga tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU Panji Gumilang. Dalam kasus pencucian uang ini, kuasa hukum pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, Hendra Effendi, mengatakan bahwa anak dan istri dari Panji Gumilang juga telah menerima undangan pemeriksaan sebagai saksi dari Bareskrim Polri. Kasus dugaan pencucian uang yang menjerat Panji Gumilang, Dedengkot Pondok Pesantren Al Zaitun, telah naik ke tahap penyidikan sejak Juli tahun 2023. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi
termasuk 2 anak kandung dan istri Panji Gumilang, yang juga terlibat dalam pengelolaan yayasan dan perusahaan milik Panji Gumilang. Polisi menduga, Panji Gumilang telah melakukan pencucian uang dengan cara mengalihkan aset-aset milik yayasan dan perusahaan yang terkait dengan Ponpes Al Zaitun ke rekening pribadi atau keluarganya. Panji Gumilang diduga telah melakukan tindakan korupsi dan penggelapan dana BOS serta dana zakat dari para jamaah. Selama ini, jamaah NII telah ditindas dan dicuci otaknya oleh Panji Gumilang agar mau memberikan infak sebanyak-banyaknya. Banyak program yang dibikin oleh Panji Gumilang untuk menipu jamaahnya sendiri. Di negeri ini yang menurut saya ya terlibat dalam praktek memakan harta secara batil. Secara batil artinya dia memakan harta orang lain atau masyarakat atau negara dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tuh. Oleh karena itu saya kan, ini agama Islam ini kan basyiran dan nadhiran kan ya. Ada kabar gembiranya, ada kabar pertakutnya. Nah, dalam hal korupsi ini, dalam hal mengambil hak ini, saya hanya menyampaikan nadhiran bahwa dosa yang akan kita pikul kalau kita mengambil hak yang bukan hak kita, kalau kita makan sesuatu yang bukan hak kita, ingatlah dan ketahuilah siksa Allah sangat pedih. Dengan menggunakan ayat Al-Quran, Panji Gumilang meyakinkan para jamaahnya untuk menyerahkan seluruh harta yang dimiliki kepada dirinya. Hal inilah yang menjadi bahan para penyidik untuk mendapatkan bukti tindak penggelapan dana yang telah dilakukan Panji Gumilang. Salah satu korban Panji Gumilang membongkar ayat Al-Quran yang digunakan oleh Panji untuk mendoktrin para jamaahnya, sehingga bisa membangkang kepada kedua orang tua dan berani untuk mencuri harta orang tuanya sendiri. Doktrinnya itu kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun, segala itu. Terus ujung-ujungnya kan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Nah, jadi Allah dan Rasul itu, Allah itu definisinya adalah negara. Gitu. Rasul adalah pimpinan. Lebih kamu cintai orang tua daripada pimpinan dan negara kita ini. Nah, tunggu waktunya. Diancam begitu, Pak. Jadi doktrin itu yang sangat kuat ditempelkan ke mereka sehingga berani mereka anak itu mengkafirkan orang tuanya. Itu dasarnya itu, Pak, dalilnya. Padahal kan dalil itu nggak ke situ arahnya kan.